Dengan Pak Ahok, jelas beliau ketua DPP. Tapi kan sekarang tugas beliau bukan hanya mikirin Jakarta, tapi karena ketua DPP, se-Indonesia dipikirin aja. Jadi lebih gede sebenarnya. Iya. Ketua Bidang Perekonomian, Insinyur Basuki Cahayapurnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Yang saya sayangi Pak Ganjar Pranowo, kalau Pak Mahfud minta izin jadi tidak bisa hadir. Lalu juga ada Pak, kalau saya manggilnya sih Pak Ahok, namanya Basuki Cahayapurnama. Ketika beliau ada dalam tahanan, saya suka datang ke tahanannya tertutup. Saya suka godain, namanya bagus tapi kok nasibnya nggak bagus ya. Kan Cahayapurnama, bayangin loh. Makanya saya bilang, udah saya manggilnya Ahok aja dah. Sekarang beliau bersama kita sudah keluar dari pemerintahan, lalu bilang pada saya, Ibu minta tugas. Oke, sudah ada tugasnya. Syukur alhamdulillah Rakernas kelima PDI Perjuangan dapat berjalan baik, penuh kedisiplinan di bawah spirit yang saya ajarkan sebagai api perjuangan nan tak kunjung padam. Jadi itu mau saya jadikan tradisi, siapa yang disiplinnya kuat. Jadi bukan hanya dari absensi saja, dari mereka keseriusannya dan lain sebagainya, kami berikan sebuah penghargaan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam Untuk Perubahan. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video tadi yang barusan kita saksikan bersama, dan ini adalah berbicara ya sebagian tentang bagaimana ya kepribadian Ahok atau tentang politik Ahok selama menjabat di pemerintahan. Nah teman-teman, mari ya langsung saja kita melihat seperti apa tanggapan teman-teman netizen yang menanggapi terkait pernyataan-pernyataan beberapa orang yang sampaikan tadi bahwa mengenai Ahok. Ya, kita lihat apakah mungkin Ahok bisa menjadi presiden di tahun 2029 nanti, atau siapa yang menjadi pemimpin yang paling terbaik nanti kita lihat. Nah, di sini kita lihat komentar-komentar yang ada di dalam video ini. Ahok tiada tanding, kejujurannya pasti menjadi ya keeluan yang bikin Singapura maju. Nah, Ahok tiada tanding kejujurannya ya pasti menjadi lekuan yang bikin Singapura maju ya. Dikatakan di sini bahwa semoga Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi memberikan kepada Ibu Mega kekuatan dan kesehatan ya, seperti panjang umur ya, serta panjang umur ya, kebersamaan PDIP menjaga konstitusi dan kedaulatan NKRI ya, berdiri tegak di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, hidup untuk Ibu Megawati dan hidup untuk Partai PDIP Perjuangan. Kita lihat di sini bahwa pokoknya sudah saatnya tahun 2029 Pak Ganjar gandeng dengan Pak Ahok terus maju. Kita dukung sebagai masyarakat Indonesia yang punya kewarasan dan punya akal sehat, pasti mendukung hal ini. Oke, Ahok dan Ganjar ya pokoknya is the best ya, dan ini adalah putra Indonesia, pasti mensejahterakan rakyatnya. Lalu di sini ada yang mengomentari teman-teman bahwa mantap untuk Pak Ganjar dan Pak Ahok, semoga tercapai menjadi presiden di tahun 2029 dan rakyat sangat-sangat mendukung ya dengan berpapasan dengan Ahok dan Ganjar Prabowo ya, negara bertambah makmur dan sentosa. Dan ini sangat tepat sekali jika Ahok RI 1 ya, Ahok adalah solusi bagi carut marut permasalahan yang terjadi di negeri kita ini teman-teman.
Lalu Ahok adalah pejabat politisi paket komplit, berintegritas, jujur, pintar, berani, dan bernyali, teliti secara detail dan berkeadilan. Terbukti ya ketika menjadi gubernur DKI Jakarta. Maka semoga di tahun 2029 ini nanti semoga saja ya Pak Ahok menjadi pemimpin bagi Indonesia ya. Lalu kita melihat bahwa kami yakin Ahok mampu merubah Indonesia menjadi jauh lebih baik ya, bukan cuma omong-omong, jujur, cerdas, berintegritas, berani, dan punya visi misi ya, punya visi misi yang luar biasa ya. Sebagai anak bangsa sudah terlalu banyak hal yang memalukan dilakukan oleh para pemerintah sekarang ini ya. Saatnya Indonesia punya pemimpin yang jujur dan berintegritas dan juga idealis. Nah, teman-teman, kalau kita melihat bagaimana ya politik Ahok ya selagi beliau masih ada di posisi kepemerintahan pada saat itu, termasuk waktu beliau berada di posisi sebagai ya menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada saat itu, dan cukup luar biasa. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang menilai bahwa kinerja Pak Ahok ini sangat patut diapresiasikan, teman-teman ya. Semenjak beliau yang memimpin Jakarta, maka banyak sekali perubahan-perubahan terjadi di Jakarta di sana ya. Banyak yang titik-titik yang diubah dan dibangun oleh Ahok yang tadinya susah ya menjadi mudah dan sangat indah dipandang oleh masyarakat Indonesia. Nah, di sini dikatakan teman-teman bahwa semoga ya Tuhan menganugerahi ya negeri ini dipimpin yang benar-benar setia kepada bermartabat dan moralitas yang benar-benar bertujuan menunjukkan dan mensejahterakan rakyatnya ke depan. Harus rezim kotor dan bobrok dari si raja ngibul tikus gorong-gorong dihapus ya. Kita belajar dari Singapura, negara kecil tapi bermartabat, maju dan sejahtera, disiplin dan berintegritas tertinggi ya. Indonesia termasuk negara yang cukup luas dan besar, teman-teman. Tetapi kalau segi ya kemajuan, perkembangan atau kecanggihan, maka juga negara Indonesia termasuk negara ketinggalan ya. Kalau kita bandingkan beberapa negara-negara asing ya, sudah ada yang hanya 1/4 dari negara Indonesia, tetapi mereka lebih maju dari negara Indonesia, baik secara kemajuan bangsa dan negara ya, kemajuan teknologi digital dan segala macam, dan juga infrastruktur mereka ya, dan maju semua. Tapi mereka negara kecil ya, mereka sedikit ya penduduknya, tapi berbeda dengan negara Indonesia yang dimana kurang lebih 270-80 juta jiwa. Tetapi ya kalau dibicarakan masalah kemajuan, masalah integritas, masalah kualitas, sangat minim. Nah, jadi kita berharap itu semua adalah tergantung bagaimana cara ya seorang pemimpin membawa suatu organisasi atau lembaga atau suatu negara ini ya ke depan seperti apa. Kalau masyarakatnya miskin, berarti yang disalahkan adalah pemimpinnya ya. Jadi nasib masyarakat Indonesia ini dipertaruhkan oleh para pemimpin ya. Banyak sekali pemimpin di negeri ini jadi tidak punya kesatuan dalam mensejahterakan, menyukseskan bangsa dan negara ini seperti bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita lihat bangsa lain, semua sudah bisa menciptakan ya berbagai alat-alat kecanggihan teknologi ya, dan mereka berlomba-lomba ya untuk siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih banyak, dan siapa yang lebih maju. Itu yang mereka pikirkan, itu yang mereka kerjakan ya. Tapi kalau negara kita, teman-teman, berbeda. Teman-teman, negara kita berlomba untuk siapa yang paling terbesar untuk korupsi. Nah, kalau korupsi, negara kita paling juara 1 ya. Hitungan detik ada orang yang bertambah korupsi, hitungan menit, hitungan waktu ada informasi ketangkap oleh korupsi, tindak pidana korupsi. Nah, ini bagaimana bisa maju suatu negara kalau dipenuhi dengan orang-orang yang para koruptor, para korupsi, mengkorupsikan uang negara, anggaran negara, mengkorupsikan dana-dana segala macam di berbagai daerah. Ya memang tidak semua, tapi sebagian ada. Tapi justru orang-orang itulah yang merusak masa ini, yang membuat masyarakat Indonesia jadi semakin miskin. Karena
anggaran negara yang disalurkan harusnya kepada masyarakat untuk menolong, untuk membantu masyarakat, tetapi mereka tahan di pertengahan jalan dan mereka hambur-hamburkan uang itu dan mereka pakai hanya untuk menikmati dan keuntungan mereka sendiri. Mereka tidak tahu resikonya apa. Kalau ketahuan korupsi dan segala macam bakal dipenjara, bakal di segala macam, mereka tidak mikir itu dulu. Yang penting uangnya ada, ya masalah apanya nanti itu urusan belakangan. Itu sering terjadi kepada para pejabat-pejabat di negara kita, teman-teman ya. Jadi kiranya dengan munculnya seperti Pak Ahok bisa memimpin bangsa kita, ya mudah-mudahan kita yakin ya para koruptor ini akan kebakaran jenggot ya dan ketar-ketir melihat hal itu. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, berdiskusi, silakan teman-teman ya, tinggalkan komentar Anda. Salam untuk perubahan.